Kesehatan untuk bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Dan sebelum kita belajar, seperti biasanya kita harus memanjatkan dulu puji dan puja kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin semuanya berdoa. Marilah teman-teman kita membaca doa. Mulai. Albi Masya, Angga Arya Pratama, Arga Alfarizi, Azrina Aulia Sipa, Devania Ramadhani, Eran Restu Kiranti, Esa Aulia Azhara, Nadifa Salsabila, Rifki Saputra, Sidik Al-Sifa. Hadir semua ya. Alhamdulillah kita bisa kembali mengikuti pelajaran pada hari Senin ini. Dan sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa. Kita menyanyikan lagu wajib bersama-sama ya. Lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Ini betapa bertani pakai azuran hanya dengan satu usapan. Itulah
Jadi sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, yang menyanyikan lagu dan sama beberapa tadi ya. Ibu akan coba membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di situ ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah dengan mengamati gambar, kalian juga bisa membacanya di depan. Ya. Dengan mengamati gambar, peserta didik dapat mengetahui aktivitas-aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia secara rinci. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, peserta didik dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri dan teliti dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, dengan menulis, peserta didik dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara tanggung jawab dan bijaksana. Pada pembelajaran kita hari ini, di sini tema ya. Tema yang pertama IPA dan bahasa. IPA-nya kita akan belajar tentang organ gerak manusia, dan yang bahasanya adalah menentukan ide pokok. Untuk pembelajaran kita yang sekarang, kita akan coba belajar tentang ide pokok ya. Menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan dan tulisan. Menentukan pokok pikiran pada sebuah teks. Kita akan belajar bahasa Indonesia terlebih dahulu ya, Nana. Sebelum Ibu menayangkan sebuah gambar ya, kita harus membagi dulu kelompoknya menjadi 3 kelompok ya. Jadi semuanya sudah dibagi ya, kelompoknya sudah dibagi ke dalam 3 kelompok. Sudah ya? Jadi kelompok 1 yang mana? Ya, kelompoknya Desa, kelompok 2, kelompoknya Adit, kelompok 3, kelompoknya Rehan. Sudah dibagi kelompoknya. Sebelum kita ke materi pembelajaran, kita ice breaking dulu biar belajarnya semangat, biar konsentrasinya bertambah. Ya. Kalian masih ingat tepuk konsentrasi? Ingat ya? Ya, tepuk konsentrasi. Kita mulai. Harus semangat. Harus semangat. Sudah pada sarapan kan? Sudah. Kita harus semangat. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Sudah siap belajar? Ya, harus siap. Marilah simak bersama-sama video yang akan Ibu tampilkan. Video yang berhubungan dengan
materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu ide pokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Putu, tetap dalam channel Calon Guru Masa Depan, sarana belajar mudah dan menyenangkan. Baiklah adik-adik, pada video sebelumnya aku telah menjelaskan tentang cara cepat menentukan ide pokok. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Putu akan menjelaskan tentang kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Kedua kalimat ini sangat erat hubungannya dengan ide pokok. Untuk itu, simak baik-baik ya video ini dari awal hingga akhir. Eits, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video Kak Putu selanjutnya. Adik-adik, dalam sebuah paragraf terdapat beberapa kalimat. Nah, dalam kalimat-kalimat tersebut ada yang dinamakan kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Kalimat utama merupakan kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain atau merupakan inti kalimat dari sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Untuk kalimat utama bisa ditemukan di awal paragraf, di akhir paragraf, atau bisa juga campuran. Nah, bisa disingkat dengan A, B, C. A yaitu kalimat utama berada di awal paragraf, B kalimat utama berada di belakang paragraf atau di akhir, kemudian C yaitu kalimat utama terletak campuran. Maksudnya ada di awal dan juga ada di akhir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui letak kalimat utama? Ini dia. Dalam kalimat utama memiliki ciri-ciri. Apabila kalimat utama berada di awal paragraf, maka ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama, terdapat repetisi. Jadi apabila pada kalimat nomor 2 terdapat repetisi atau pengulangan kata dari kalimat yang pertama, maka bisa dipastikan bahwa kalimat yang pertama tadi adalah kalimat utama. Lalu ciri yang kedua yaitu terdapat kata rujukan. Ini, itu, tersebut. Nah, yang ketiga cirinya adalah terdapat kata ganti orang. Bisa ia, dia, mereka, atau punya yang merujuk pada kalimat yang pertama. Nah, apabila dalam suatu paragraf terdapat 3 ciri tersebut atau salah satu dari 3 tersebut, bisa dipastikan bahwa kalimat yang pertama adalah kalimat utama. Bagaimana jika kalimat utama berada di akhir paragraf? Cirinya adalah terdapat kesimpulan. Nah, jika dalam akhir paragraf terdapat kalimat yang mengandung kesimpulan seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, atau jadi, maka bisa dipastikan bahwa kalimat utama dalam paragraf tersebut berada di akhir paragraf atau bisa dikatakan dengan paragraf induktif. Jadi adik-adik, apabila kalimat utamanya berada di campuran atau di awal dan di akhir, berarti dalam satu paragraf memiliki ciri-ciri kalimat utama di awal dan juga di akhir. Baiklah adik-adik, apakah kalian sudah paham tentang kalimat utama dan juga kalimat penjelas? Agar lebih paham, kalian bisa lihat contoh berikut. Adik-adik, berikut adalah contoh dari paragraf deduktif.
yaitu kalimat utama berada di awal paragraf. Perhatikan ciri-ciri yang sudah Kak Putu jelaskan tadi ya. Pada kalimat nomor 2 terdapat repetisi kata komodo. Kemudian didukung oleh kalimat nomor 3 adanya kata rujukan ini. Dan kedua ciri tersebut didukung oleh adanya kata merupakan pada kalimat yang pertama, sehingga kalimat utama pada paragraf tersebut berada di awal paragraf. Perhatikan contoh berikutnya. Paragraf berikut ini adalah paragraf induktif karena kalimat utamanya berada pada akhir paragraf. Bagaimana bisa? Coba kita lihat ciri-ciri dari kalimat utama berada di akhir paragraf, yaitu terdapat kesimpulan. Dalam paragraf ini, kesimpulannya terletak pada akhir paragraf dengan ditandai kata pada intinya. Pada intinya, suami istri harus selalu kompak dalam mendidik anak. Dengan demikian, paragraf ini dinamakan paragraf induktif. Selanjutnya adalah campuran. Maksudnya, kalimat utama berada di awal dan akhir paragraf. Coba perhatikan paragraf berikut ini. Pada kalimat yang pertama, pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Dengan pendidikan karakter, pada kalimat nomor 2 terdapat repetisi yaitu pendidikan karakter. Sehingga kalimat pertama dikatakan sebagai kalimat utama. Tetapi pada akhir paragraf juga terdapat kata simpulan yaitu jadi. Sehingga paragraf ini dinamakan paragraf campuran karena kalimat utamanya berada di awal dan akhir paragraf. Dari ketiga contoh tadi, apakah adik-adik sudah paham tentang kalimat utama dan kalimat penjelas? Perlu adik-adik ketahui apabila terdapat soal menentukan kalimat utama atau kalimat penjelas, terdapat beberapa trik untuk menjawabnya. Pertama, jangan baca paragraf secara keseluruhan. Baca terlebih dahulu soalnya. Kemudian, lihat ciri-ciri yang terdapat dalam paragraf. Apabila pada kalimat nomor 2 terdapat repetisi atau kata rujukan atau kata ganti orang, maka paragraf tersebut dikatakan paragraf deduktif. Tetapi apabila terdapat kesimpulan menggunakan kata jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sebagainya, maka dapat dipastikan bahwa paragraf tersebut adalah paragraf induktif. Dan apabila kedua ciri tersebut terdapat pada paragraf, maka paragraf tersebut dikatakan paragraf campuran. Itu tadi materi bahasa Indonesia tentang kalimat. Itu tadi materi kita tentang kalimat utama ya. Kalimat utama atau itu pokok. Sekarang untuk lebih memantapkan pengertian kita tentang kalimat utama, Ibu akan coba tampilkan kembali video yang kedua. Perhatikan ya anak-anak. Ternyata video yang kedua tidak bisa ditampilkan. Ibu akan coba jelaskan kembali tentang kalimat utama. Ya, tentang kalimat utama kita tadi sama-sama menyaksikan video pembelajaran kita tentang kalimat utama. Jadi kalimat utama itu ada 3
jenis, ada 3 macam. Ya. Kalimat utama yang letaknya di awal paragraf, yang kedua kalimat utama yang letaknya di akhir paragraf, yang ketiga kalimat utama yang letaknya di awal dan di akhir paragraf. Ya. Kalimat utama yang letaknya itu di awal paragraf itu disebut paragraf deduktif. Ya. Kalau dia di awal paragraf itu disebut paragraf deduktif. Kalau kalimat utamanya itu terletak di akhir itu disebut induktif. Tetapi kalau kalimat utamanya itu ada di awal dan di akhir itu disebut kalimat apa? Campuran. Paragraf campuran. Jadi diingat. Tadi dijelaskan ada ciri-cirinya kalimat utama yang deduktif, ada ciri-cirinya. Dia menggunakan kata bantu, ini, itu, ya. Apalagi tadi, iya, nya, ya. Itu ciri-cirinya kalimat yang paragraf yang deduktif, ya. Jadi paragraf induktif itu sendiri juga ada ciri-cirinya. Paragraf campuran juga ada ciri-cirinya. Paragraf campuran itu kalimat utama yang di awal dan di akhir, kemudian dia ada apa? Ada kesimpulan. Kesimpulannya bisa kita lihat dari kata jadi. Kalau dia sudah ada sebuah kata jadi, ya, berarti itu termasuk paragraf campuran. Bisa diingat ya? Bisa dipahami? Ya, siapa yang ingin bertanya? Siapa? Ada yang ingin bertanya? Dari penjelasan Ibu tadi? Tidak ada? Ibu anggap kalian sudah paham. Sudah mengerti ya? Kalau kalian sudah mengerti, Ibu akan kasih kalian tugas. Tadi sudah Ibu bagikan LKPD-nya ya. Sudah Ibu bagikan LKPD-nya. Jadi Ibu jelaskan sedikit tentang cara kerjanya di LKPD tersebut. Di situ kalian disuguhkan ada 4 buah paragraf. Di situ ada berapa buah paragraf? 4 buah paragraf. Nah, kalian disuruh mencari ide pokok dan ide pendukung. Ya, ide pokok dan ide pendukung dari keempat paragraf tersebut. Jadi, dari paragraf pertama, dari bacaan pertama, ya, di situ ada ide pokoknya, ada ide pendukungnya. Begitu juga pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Jadi tugasnya adalah mencari ide pokok dan ide pendukung. Ide pokok itu sama dengan kalimat utama. Bisa? Bisa ya? Ya, harus semangat. Kalau sudah bisa, sudah mengerti penjelasan Ibu, silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Ya, di situ kalian bisa membaca teksnya terlebih dahulu. Kalau tidak membaca teksnya, bagaimana cara kalian ingin mengerjakan tugasnya? Jangan dikipas. Ya, kerjakan tugasnya.
diskusi. Kita kembali berdiskusi. Dipelajari, tugasnya dibaca, paragrafnya dibaca. Dibaca terlebih dahulu. Nanti kalau sudah selesai, kita akan presentasikan ke depan hasil dari diskusi kalian. Dibaca, dipecahkan soalannya, masalahnya.
pendukungnya kalian cari. Paragraf kedua juga kalian cari ide pokoknya, pendukungnya juga dicari. Begitu pun seterusnya. Ya, kelompok 1. Coba Ibu lihat. Tahu kan? Di sini ada 4 buah paragraf. Ini paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Dari keempat paragraf ini, kalian cari 1 ide pokok, 1 ide pendukung, kalimat pendukungnya. Begitupun dengan paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Silakan. Kelompok 3. Di sini kan ada 4 buah paragraf ya. Jadi keempat buah paragraf di sini kalian ditugaskan untuk mencari ide pokok. Ini 1 paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat. Dari keempat paragraf ini kalian cari ide pokok dan ide pendukungnya pada setiap paragraf. Jadi ada 4 buah paragraf, ada 4 buah ide pokok dan 4 buah ide pendukung. Sudah bisa ya? Nanti kalau sudah tugasnya, kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Tugasnya diselesaikan. Setelah itu kita presentasikan. Sudah? Sudah semua ya? Jadi kalian harus menunjuk 1 perwakilan dari kelompoknya. 1 perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1, sudah siap kelompok 1? Siap, Bu. Sudah siap.
hasil diskusi kami. Desa oleh paragraf 1. Ide pokok Desa oleh Sari di Banyuwangi, Jawa Timur yang terkenal dengan tari sebelang. Ide pokok paragraf 1. Desa oleh Sari di Banyuwangi, Jawa Timur yang terkenal dengan tari sebelang. Ide pendukung. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindari desa dari bahaya. Itulah teman-teman tadi hasil diskusi kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan? Apa pengertian dari ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembang sebuah paragraf. Itu tadi pertanyaan dari Janifah sudah dijawab. Ada lagi? Kelompok lain yang ingin bertanya? Kelompok 1? Tidak. Sudah ya? Jadi tadi kalian sudah mendengarkan bersama-sama hasil diskusinya. Paragraf 1. Ya, silakan duduk agak. Kelompok 2, siapa yang ingin mewakilkan? Ya, Dit. Apa PB-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil dari diskusi kami. Desa Cembaga di paragraf 2. Ide pokok Desa Cembaga di Bali dengan tari baris. Ide pendukung tari India ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Geraknya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Demikian teman-teman hasil diskusi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, di sini kelompok 2 membuka kesempatan kepada kelompok 1 dan kelompok 3 untuk bertanya. Silakan. Kalau ada pertanyaan, acungkan jarinya. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada pertanyaan? Tidak? Tidak ya. Silakan duduk. Kelompok 3, siapa yang ingin mewakili? Rehan, ayo maju Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi kami. Paragraf 3. Ide pokok Desa Wariken di Kalimantan Selatan dengan tari paksa kembang. Ide pendukung. Tari ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil, misalnya 1, 3, atau 5 penari. Baiklah teman-teman, itu tadi hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin tanyakan? Ya, silakan. Apa yang dimaksudkan kalimat pendukung? Kalimat pendukung adalah kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Sudah? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, ditarik kembali AKPD-nya, Ibu akan nilai.
Dan nilainya bagus semua ya, sangat memuaskan. Jadi dari sebuah video tadi kita bisa ambil pembelajarannya. Jadi apa yang ibu tampilkan tadi sudah ada hasilnya, sudah bisa kalian mengerjakan tugas. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Kalau ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan kembali. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, ibu yang akan bertanya. Tadi sudah dijelaskan, ya. Kalimat utama itu ada 3. Ada yang bisa menjelaskan apa saja tadi? Kalimat utama itu dalam sebuah paragraf itu ada kalimat utama. Kalimat utama itu ada 3, ya. Ada kalimat utama yang terletak di mana? Di awal paragraf. Kalimat utama yang kedua letaknya di akhir paragraf. Kalimat utama yang ketiga letaknya di awal dan akhir paragraf. Kalau kalimat utama yang letaknya di awal paragraf itu disebut kalimat deduktif. Kalau kalimat utama yang letaknya di akhir paragraf itu disebut kalimat paragraf induktif. Ya. Kalau paragraf yang kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf itu disebut kalimat campuran. Jadi kalimat campuran itu dia ada kesimpulan di bawahnya dengan membutuhkan kata apa? Jadi kalau sudah kalian temui di akhir paragraf kalimat campuran ada kesimpulan, berarti itu adalah kalimat paragraf campur, ya, paragraf campuran. Kalau sudah,
orang mengerjakan tugas mandiri, tugas sendiri-sendiri. Ya, silakan kerjakan. Ya, masih ada waktu. Tadi sudah Ibu kasih tugas kelompok. Sekarang tugas mandiri, tugas individu. Di sini kalian bisa lihat tugas mandirinya. Kalian bisa perhatikan di depan ya. Di situ ada 5 buah paragraf. Ya. Kalian disuruh menentukan, mencari ide pokok dari kelima paragraf tersebut. Ya. Mencari ide pokok kelima paragraf tersebut. Di bukunya ada di halaman 109. Silahkan buka bukunya. Ya, halaman 109 sama. Silahkan dicari, di situ ada berapa paragraf? Ada 5 paragraf. Kalian cari ide pokoknya dan ide pendukung. Dari kelima paragraf tersebut, kalian cari ide pokok dan ide pendukung. Kemudian kalian tentukan paragraf tersebut paragraf deduktif, paragraf induktif, atau paragraf campuran. Tugas mandiri. Kerjakan sendiri-sendiri.
Sudah? Silakan dikumpul ya.
nantinya pada